Ini dia, bisa didengarkan di bagian sini ya, suaranya kasar. Ini dia suaranya. Jadi itu suara bantingan mesin ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian teman-teman semuanya, dimanapun anda berada? Moga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tentunya diberi keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, jadi kemarin ada sahabat saya yang menanya, Bang, apakah nggak ada baju yang lebih kotor lagi, katanya ya. Jadi perlu saya sampaikan kepada teman-teman ya, baju saya kotor seperti ini ya, biasa ya, karena saya pekerjaan saya adalah montir ya, ataupun mekanik. Jadi maklum saja karena bajunya kotor ya. Kalau kita pegawai kantoran ya bisa jadi kita memakai baju yang agak bersih seperti itu. Jadi berhubung pekerjaan kita mekanik ya, jadi maklumlah baju saya memang suka baju yang kotor-kotor kalau kerja ya. Oke. Jadi teman-teman yakinlah kepada itu, bahwa bukan berarti baju kita kotor dan hasilnya kotor, bukan. Insya Allah ya, Insya Allah baju kita kotor ya, tetapi hasilnya berkah teman-teman ya. Oke, jadi oke teman-teman ya, jadi di sini kita kedatangan ya, di belakang saya satu motor, yaitu motor Vixen New ya. Jadi di sini kita akan bahas masalah kerusakan pada motor Vixen New ini. Jadi di sini teman-teman ya, ini dia. Ini bermasalah di bagian suara kasar pada mesin ya. Ini suara mesinnya normal hidup ya, tidak ada kendala, tetapi suaranya kasar. Nah, jadi ceritanya pada kali ini kita akan atasi suara kasar pada motor Vixen New ya. Langsung saja kita akan tes suaranya terlebih dahulu. Langsung saja kita tes hidup teman-teman ya. Ini dia, bisa didengarkan di bagian sini ya, suaranya kasar. Kedengaran suaranya di bagian sini teman-teman ya. Jadi oke, jadi selanjutnya kita akan buka di bagian tangki terlebih dahulu ya. Kemudian kita akan periksa di bagian deksel ya. Di bagian mana saja yang kena nanti saya akan perlihatkan kepada teman-teman. Seperti itu. Ikuti terus video kita teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi di sini yang pertama ya teman-teman, kita cek terlebih dahulu di bagian top yang ini. Paskan topnya terlebih dahulu ya. Kemudian ya kita periksa di bagian piano klep ya, apakah setelan klepnya pas. Coba ya, bisa dilihat di bagian sini, di bagian piano klep ini kan, nampak kan? Ini posisi top temeng sudah pas, artinya antara noken as sudah netral ya. Top noken asnya sudah netral, dan di sini terlihat di bagian setelan klepnya bisa didengarkan ya suaranya tek. Nah ini ya. Jadi faktor inilah yang membuatkan suara berisik pada motor ini ya. Kemudian selanjutnya kita cek di bagian innya ini. Oh, kelihatan. Ini. Nah, ini kan kelihatan ini goyang. Terlalu kendor nih teman-teman ya. Suara inilah yang membuat suara mesin fatal ya. Ini kalau kita biarkan begini ya, ini berefek nanti pada di bagian klep, yang di ujung klep bisa kembang ataupun aus ya, karena dibanting sama ini setelan klepnya ya. Ini kelihatan yang paling parah di bagian innya ini. Nah, ya. Dan selanjutnya nanti kita akan paskan setelannya, kemudian kita tes hidup lagi apakah sudah berubah ya. Saya rasa kalau sudah nanti pas di bagian setelan klepnya,
Saya rasa ini sudah mulus suara mesinnya, karena masalahnya hanya di bagian ini, ya. Oke, parah ini. Oke ya, jadi selanjutnya kita akan setel terlebih dahulu. Oke teman-teman ya, jadi di sini di bagian klepnya sudah kita setel ya. Jadi saya tidak pernah menggunakan puller teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, kalau tidak ada puller, ini bisa dirasakan. Untuk motor injeksi ya, setelan klepnya harus bunyi sedikit ya, beda dengan motor yang karburator ya. Jadi untuk motor injeksi, sekali lagi saya bilang dia harus ada spasinya ya, harus bunyi sedikit ya. Dan di bagian innya juga sudah di setel nih. Wow, kelihatan nih ya, harus ada spasinya untuk motor injeksi ya. Saya tidak pernah menggunakan puller, hanya rasa-rasa saja. Seperti itu. Oke ya, dan selanjutnya saya akan pasang ya. Jadi sekali lagi saya beritahu kepada teman-teman ya. Ini untuk motor Pixan ya, kalau kita menyetel di bagian klep susah banget teman-teman ya. Karena kita harus banyak membuka di bagian tangki ya dan radiator. Beda dengan motor-motor Supra ataupun motor-motor bebek ya. Kalau untuk Pixan, baik dia Pixan OLD ataupun yang new ya, cara menyetel klepnya memang agak susah ya, karena dia terjepit tempatnya di sini. Oke ya. Jadi selanjutnya saya akan tes hidup apakah suara mesinnya sudah berubah. Oke teman-temannya. Jadi selanjutnya kita akan tes, nyalakan mesin ya. Tes apakah suaranya sudah berubah. Jadi di bagian tutup temengnya tidak usah kita pasang dulu ya, karena kita mengetes suaranya saja. Seperti itu, langsung saja kita tes, nyalakan. Kunci kontak on. Ini dia suaranya. Jadi itu suara bantingan mesin ya, biasa untuk motor gede ya, yang headnya ke atas atau bloknya ke atas, itu biasa suara bantingan mesin ya. Yang jelas suara yang berisik tadi sudah hilang ya. Ini dia. Oke ya. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Jika berkenan tekan tombol like, komen, subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.